Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam kajian tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani. Tema hari ini tentang amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkanlah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang munafik, wahai orang-orang yang menjual akhirat dengan dunia, wahai orang-orang yang menukar khalik dengan makhluk, wahai orang-orang yang menukar sesuatu yang abadi dengan sesuatu yang rusak. Sungguh perdaganganmu rugi dan modalmu habis. Celaka kamu meremehkan kebencian dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang yang berhias untuk manusia dengan sesuatu yang tidak ada padanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepadanya. Hiasilah lahirmu dengan adab syariat dan batinmu dengan mengeluarkan makhluk darinya. Tutuplah pintu mereka. Lenyapkanlah mereka dari hatimu, sehingga seolah-olah mereka tidak diciptakan. Kamu tidak melihat bahaya atau manfaat dari mereka. Sungguh kamu sibuk menghiasi badan, tidak menghiasi hati. Perhiasan hati adalah dengan tauhid, ikhlas dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepadanya dan melupakan selain Dia. Di sini Syekh Abdul Qadir Jailani menyarankan kita agar kita benar-benar bisa mengeluarkan makhluk dari hati kita, karena yang selama ini kita perbuat, hidup kita ini selalu menuju kepada makhluk, tentang harta, tentang kenikmatan-kenikmatan dunia, sementara Allah sendiri diabaikan. Sekalipun kita meyakini bahwa Allah segala-galanya dan yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Allah, tetapi Allah itu terkesan disepelekan, dan itulah kita yang mesti kita akui bahwa kita itu makhluk yang benar-benar munafik. Diriwayatkan dari Nabi Isa alaihissalam, ia berkata, amal soleh itu selalu berat untuk diamalkan. Wahai orang-orang yang bodoh dan tolol terhadap urusan akhirat dan terlalu cerdik terhadap urusan dunia, sesungguhnya akalmu itu tidak berguna bagimu. Berusahalah untuk mendapatkan iman, maka kamu akan berhasil untuk mendapatkannya. Bertaubatlah, memohonlah ampunan, menyesallah dan teteskanlah air matamu ke pipimu. Sesungguhnya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dapat mematikan api neraka, api kemaksiatan, dan api kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu bertaubat dengan hatimu, sesungguhnya cahaya taubat yang sungguh-sungguh itu akan menerangi wajah. Wahai gulam, janganlah kamu membenci orang-orang yang menerima bagian mereka. Orang yang mendapat bagian itu akan selamat dan naik, sedangkan kamu akan binasa, jatuh dan hina. Kamu akan malu. Bagaimana mungkin kamu akan mengubah bagiannya dengan penentangan kamu, padahal ia telah ditetapkan dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ilmunya yang terdahulu padamu dan selainmu, maka kamu akan jatuh dari pandangannya dan ilmumu tidak akan berguna. Syekh Abdul Qadir Jailani menyarankan kita agar kita benar-benar tidak membenci kepada orang yang telah dianugerahkan oleh Allah atau Allah telah memberikan ketetapan kepada orang itu, dan kita jangan sirik, jangan membencinya. Karena menurut Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mungkin kita bisa menghapus atau membatalkan segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada makhluk, dan itu mustahil. Justru kita harus bisa menerimanya apapun yang diberikan oleh Allah, baik pada diri kita maupun pada orang lain, karena segala sesuatu itu adalah kehendak-kehendak Allah, dan kita hanyalah sebatas makhluk yang tidak memiliki daya upaya. Kita bisa berbicara pun karena kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Sebenarnya kita ini seperti bangkai yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada campur tangan Allah. Maka dengan itu tidak pantas kita untuk menentang, untuk membenci segala sesuatu yang diberikan oleh Allah itu. Dan itulah nasihat-nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan katanya, sekarang bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang terpelihara adalah orang yang pandai. Janganlah kamu kembali dari maksud yang dituju hanya karena musibah yang diturunkan kepadamu. Nantikanlah hilangnya ujian itu dari dirimu. Janganlah kamu berputus asa. Sesungguhnya waktu demi waktu itu ada pertolongan yang selalu berpindah dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Bersabarlah bersamanya dan ridholah kepadanya. Nah, di sini Syekh Abdul Qadir Jailani menyarankan juga kepada diri kita ketika kita bertaubat, berusaha untuk baik. Lalu ketika kita sedang berusaha atau sedang berbuat baik, tetapi Allah malah memberikan ujian yang begitu berat. Nah, kita ini jangan sampai mengeluh, putus asa, atau jangan sampai berkata, aku sudah berusaha baik, tapi kok malah begini. Ini jangan sampai kita ini mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu, karena itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah, dan kita harus sabar, karena segala sesuatu itu pasti ada masanya. Ketika Allah memberikan ujian, maka nanti juga ujian itu akan hilang sendirinya. Karena dalam kondisi apapun, kita dalam bertaubat atau dalam kemaksiatan, susah, senang, suka, duka itu akan selalu datang silih berganti. Kita kaya, kita miskin, susah dan senang itu selalu datang pada diri kita, walaupun keadaannya itu berbeda-beda, karena Allah akan menyesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Jadi ketika kita dalam kondisi berusaha dalam keadaan baik, berusaha untuk bertaubat, tetapi ketika dalam pertaubatan kita ini malah mendapatkan suatu bencana atau apalah itu, maka kita harus bersabar. Yakinlah semua itu akan berlalu dan akan kembali ke sesuatu yang baik, dan pasti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik dan yang terbaik buat diri kita. Itulah nasihat-nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kita harus meyakini segala sesuatu itu pasti akan datang silih berganti. Dalam kondisi apapun, kita mau miskin mau kaya, tetap baik buruk, suka duka itu akan selalu ada. Dan katanya, jika kamu bersabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan bencana itu bagimu, bahkan akan mengadakan sesuatu yang baru bagimu yang Dia sukai dan kamu sukai. Namun jika kamu berkeluh kesah lagi menentang, justru ujian itu akan semakin berat dan bertambah sebagai siksa atas penentanganmu terhadapnya. Sebab penentanganmu terhadapnya adalah karena kamu berdiri bersama nafsumu dan keinginanmu, bahkan bersama tujuan dan cintamu kepada dunia. Kamu begitu rakus untuk mengumpulkannya. Nah, di sini juga Syekh Abdul Qadir Jailani ngasih tahu kepada diri kita, katanya kalau kita mendapatkan ujian, lebih baik kita menerimanya dan sabar. Kalau seandainya kita menentang, maka ujian itu akan semakin berat. Dan katanya, wahai gulam, jika memang merupakan keharusan, hendaklah nafsumu itu hanya berada di pintu dunia, sedangkan hatimu berada di pintu akhirat, serta nuranimu di pintu Tuhanmu. Kemudian nafsu berubah menjadi hati, yakni nafsu yang merasakan apa yang dirasakan oleh hati. Kemudian hati berubah menjadi nurani dan merasakan apa yang dirasakannya. Kemudian nurani menjadi panah, tidak merasakan dan tidak dirasakan. Setelah itu dia akan menghidupkannya untuknya, bukan untuk selainnya. Maka ketika itu uang dan emas di depan matanya tidak ada nilainya. Beruntunglah orang yang mengerti dan berupaya mengamalkan apa yang aku katakan ini. Beruntunglah orang yang mengamalkan dengan ikhlas, dan beruntunglah orang yang amalnya telah mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai gulam, jika kamu mati, kamu akan melihat dan mengenaliku di sebelah kanan dan kirimu. Aku akan menolong dan membelamu sampai kapan kamu musyrik dengan makhluk dan bergantung kepadanya. Kamu harus mengetahui bahwa tidak ada satupun dari mereka yang dapat memberikan manfaat atau bahaya kepadamu, baik yang fakir, yang kaya, yang mulia, atau yang hina.
Kamu harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bergantung kepada makhluk. Jangan bergantung kepada kerja, upaya, dan kekuatanmu. Bergantunglah kepada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantunglah kepada Zat yang menetapkanmu untuk bekerja dan memberimu rezeki. Jika kamu berbuat demikian, maka kamu akan berjalan bersamanya. Dia akan memperlihatkanmu pada keajaiban-keajaiban, kekuasaan, dan ketentuannya terdahulu. Hatimu akan sampai kepadanya, kemudian mengingatnya setelah sampai kepadanya pada masa-masa yang telah lalu, sebagaimana ahli surga yang mengingat saat-saat ketika masih di dunia. Jika kamu membakar jendela, sebab kamu akan sampai kepada al-musahabib. Jika kamu membakar tradisi, maka tradisi akan membakarmu. Barang siapa melayani akan dilayani, barang siapa taat akan ditaati, dan barang siapa yang memuliakan akan dimuliakan. Barang siapa merendah akan diangkat. Barang siapa berakhlak bagus akan didekati adab yang bagus. Akan mendekatkanmu, dan adab yang buruk akan menjauhkanmu. Adab yang bagus berarti mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adab yang buruk berarti mendurhakainya. Wahai kaum, janganlah kamu mengakhirkan bekal untukmu sedangkan hisab ada padanya. Percepatlah bekal untuk dirimu sewaktu masih di dunia, sebelum sampai di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala malu menghisab hamba-hambanya yang waro terhadap dunia. Di kalimat ini Syekh Abdul Qadir Jailani menyarankan kita agar kita itu jangan menunda-nunda waktu untuk berbuat amal. Karena kalau kita berbuat sesuatu yang sifatnya menunda-nunda, sementara kita ini tidak memiliki kemampuan, apakah memang kita ini bisa sampai masa hidup kita sesuai dengan keinginan kita atau tidak? Sesungguhnya waktu itu atau umur itu Allah lah yang tahu. Dan ketika kita menunda-nunda, dikhawatirkan malah kematianlah yang lebih cepat mendahului kita, sehingga kita pulang tanpa membawa bekal. Nah, di situ Syekh Abdul Qadir Jailani menyarankan janganlah sampai menunda-nunda, percepatlah. Kalau memang kita ada niat, lakukanlah segera. Dan katanya kamu harus mempunyai sifat waro, hati-hati. Jika tidak, maka kehinaan berada di depanmu. Hendaknya kamu bersikap waro dalam menggunakan harta di dunia. Jika tidak, kamu akan dipermainkan oleh syahwat, sehingga kamu akan merugi di dunia dan di akhirat. Dinar adalah rumah neraka, dan dirham adalah rumah duka. Apalagi jika kamu mengambilnya dengan cara haram. Kelak akan nyata bagimu apa yang aku katakan ini. Kini kamu memang buta dan tuli. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cintamu pada sesuatu telah membuatmu buta dan tuli. Ternyata uang itu bisa menghantarkan kita ke neraka. Apalagi katanya uang yang didapatkan dari hasil yang haram atau perbuatan yang salah. Yang halal saja, dinar dan dirham, bisa mengantarkan ke neraka, katanya seperti itu. Walaupun itu halal, apalagi yang haram. Makanya kita harus hati-hati dalam mengelola rezeki yang dititipkan oleh Allah. Dan katanya, telanjangilah hatimu dari dunia, laparkanlah ia dan hauskanlah ia, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya pakaian, makanan dan minuman. Serahkan lahir dan batinmu kepadanya, dan janganlah kamu mengatur bahkan keberadaanmu sendiri. Dunia adalah tempat bekerja, dan akhirat adalah tempat menerima upah, menerima hadiah dan pemberian. Demikianlah keadaan kebanyakan orang saleh. Namun ada juga keadaan beberapa orang yang langka. Mereka tidak banyak beramal di dunia, namun mendapatkan pemberian dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendapatkan kenikmatan sebelum sampai di akhirat, padahal mereka hanya menjalankan kewajiban dan tidak begitu mementingkan hal-hal yang sunnah.
Sesungguhnya hal yang fardu itu tidak bisa gugur pada setiap keadaan dan kedudukan. Keadaan ini hanya berlaku untuk beberapa orang saja di antara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini benar-benar sesuatu yang langka. Kata Syekh Abdul Qadir, katanya bahwa ada seseorang yang bisa menerima kenikmatan seperti orang-orang soleh, padahal mereka itu tidak begitu rajin dalam beribadah, bahkan sunnahnya pun tidak dilaksanakan, hanya melaksanakan yang patuh saja. Tetapi orang ini bisa mendapatkan kenikmatan seperti orang-orang soleh. Dan katanya orang ini orang yang langka, artinya bahwa kita ini tidak bisa mengikuti orang ini, karena ini adalah benar-benar anugerah dari Allah. Kalau kita mengikuti orang-orang yang langka ini, bisa saja kita tidak mendapatkan seperti orang itu. Tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan hal ini, ingin memberitahu kepada diri kita ketika kita melihat atau tahu bahwa ada orang yang melakukan ibadahnya hanya sebatas fardu saja, tetapi orang ini bisa mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sangat mulia, sangat agung, dan itu jangan sampai aneh, karena ini sesuatu yang langka dan ini anugerah dari Allah. Tetapi kita tidak boleh untuk mengikutinya, karena dikhawatirkan ketika kita mengikutinya malah kita tidak mendapatkan seperti yang dia dapatkan. Nah, hanya itu saja kajian tentang amal soleh. Mudah-mudahan pesan-pesan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini bisa membawa perubahan pada diri kita, ada manfaatnya, bisa mengena ke hati kita, sehingga kita bisa berbuat sesuatu yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.